hari ini trauma, ya. Jadi trauma pada mata itu lingkupnya cukup luas, ya. Atau karena luka bakar, juga bisa karena trauma kimia, ya. Jadi hari ini kita memfokuskan pada trauma kimia saja, supaya tidak terlalu luas untuk pokok bahasannya, ya. Saya share screen. Kalau suara saya kurang jelas, tolong dibilangin ya, deh. Ini sudah terlihat, ya. Jadi siang ini kita membahas tentang chemical injuries atau trauma kimia pada mata, ya. Trauma kimia yaitu terjadi apabila bahan kimia terkena di mata. Mekanisme yang terjadi bisa karena terpercik, bisa karena terguyur, dan itu tentunya akan menentukan keparahan dari trauma kimia yang terjadi. Jadi mekanisme terjadinya itu pertama, dia menentukan severity atau keparahan dari trauma kimia itu di mata. Yang kedua adalah bahan kimia apa yang mengenai mata. Jadi pada tabel sebelumnya gimana? Pada tabel ini bisa kita lihat pada tabel ini bisa kita lihat ada beberapa bahan yang dapat menyebabkan trauma kimia, ya. Jadi secara garis besar kita membedakannya ini apakah trauma ini asam atau, ya. Jadi kadang-kadang untuk pastinya apakah ini bahan asam atau basa tentunya harus diukur dengan menggunakan pH meter. Tapi kadang-kadang kalau di fasilitas kesehatan tersebut tidak mempunyai pH meter, kita mengira-ngira sekiranya ini trauma kimia asam atau basa dengan anamnese. Jadi menanyakan kepada pasien, ini kena bahan apa, gitu. Apakah pada umumnya misalnya seperti bahan-bahan yang pembersih di rumah, ya, bahan basa, ya. Seperti kita lihat di tabel, ya, ada cairan pembersih, kemudian apa namanya, semen, kadang-kadang terpercik pada saat bekerja mungkin, ya. Terus kemudian kalau asam mungkin cuka dan lain-lain. Nah, itu jadi dari anamnesa itu kita mendapatkan informasi ini kira-kira bahan penyebabnya ini asam atau basa. Yang kedua, seberapa banyak bahan ini mengenai mata. Yang ketiga, apakah, ya ini juga penting, ya, apakah sebelumnya pada saat kejadian segera dibilas atau tidak. Karena apa? Karena ini menentukan prognosis, ya. Jadi apakah setelah kontak langsung dibilas itu nanti prognosenya akan lebih baik untuk pasien. Kemudian apakah dia sedikit atau banyak yang terpercik tentunya mempengaruhi. Apakah dia asam atau basa? Kalau asam biasanya dia efeknya lebih minimal daripada kalau bahan kimianya berbentuk basa. Jadi basa itu lebih toksik, ya, dia. Kenapa? Karena ini. Jadi chemical injuries yang berat itu terjadi dengan bahan alkali yang pH-nya tinggi. Kenapa? Karena bahan alkali dapat menyebabkan proses saponifikasi
dari asam lemak pada membran sel. Ya. Jadi kalau struktur mata dari depan itu kita pertama bahan kimia ini akan ketemu kelopak mata. Habis kelopak mata dia akan masuk ketemu dengan kornea. Nah, kalau misalnya dengan bahan-bahan basah, maka dia akan mudah penetrasi ke dalam. Karena dia dapat menyebabkan proses kerusakan pada asam lemak di membran sel. Kalau dia mudah penetrasi ke dalam, lukanya tidak hanya terbatas di luar saja, misalnya di kornea saja, tapi masuk sampai ke bilik mata depan, sampai ke lensa, dan lain-lain. Ya. Begitu sel membran pada epiteliumnya rusak, maka dia akan penetrate atau masuk menembus stroma dari kornea, kemudian masuk melalui endotel sampai ke dalam, sehingga kerusakan jaringannya berat, inflamasi atau proses keradangannya lebih berat juga. Ya. Sementara kalau bahan asam, dia kena di permukaan, kemudian dia masuk, tetapi penetrasinya tidak bisa terlalu dalam. Karena apa? Karena dia ketemu protein, dia akan terjadi koagulasi dari protein tersebut. Nah, koagulasi protein ini akan menjadi barrier, sehingga bahan toksiknya tidak akan ke dalam. Makanya dikatakan bahwa trauma kimia yang basah dia lebih jelek ya, karena itu tadi, karena dia penetrasinya lebih dalam. Sehingga kerusakan yang disebabkan akan terjadi lebih hebat. Inflamasi atau keradangan juga terjadi lebih hebat. Ya. Kemudian, nah, kita melihat trauma kimia ini, kita lakukan grading atau tingkat keparahan dari korneanya, tingkat beratnya reaksi radang dan inflamasi yang terjadi. Ya, grading atau level dari keparahan trauma kimia ini kita lihat berdasarkan yang pertama korneanya jernih atau keruh. Semakin keruh, maka gradingnya semakin tinggi atau semakin jelek prognose. Prognose adalah kemungkinan penyakit ini sembuh dengan baik tanpa terjadi komplikasi maupun sequel, ya, kecacatan. Yang pertama grade 1 korneanya jernih, jadi kerusakan hanya sebatas epitel saja, ya. Yang kedua semakin keruh korneanya, kemudian sudah mulai ada iskemi. Yang ketiga epitel korneanya semuanya rusak, iskeminya semakin luas. Yang keempat korneanya semakin keruh. Dan iskemi pada daerah korneosklera lebih luas, ya. Ini cara klasifikasi yang lain hampir sama. Jadi kita lihat ini ya, pada gambar ini adalah chemical burns atau trauma kimia pada mata. Ya, harusnya korneanya itu jernih, tapi pada pasien yang kena trauma kimia, korneanya semakin keruh. Yang pertama, yang gambar nomor B itu adalah grade 2. Grade 2 di mana korneanya mulai keruh. Tetapi struktur di belakang dari kornea masih bisa kita evaluasi. Semakin berat, semakin tinggi grade-nya. Yang gambar C itu adalah grade 3, gambar D itu adalah grade 4. Ya. Pada grade 4, di mana yang grade yang paling tinggi atau grade yang paling berat dan jelek prognosisnya, itu kita hanya bisa melihat korneanya saja yang putih tanpa bisa mengevaluasi struktur di belakangnya. Kornea itu yang bagian bulat ini ya, Dek, ya, di tengah. Ini adalah kornea, ya. Ini kornea. Ya, ini adalah kornea. Yang putih ini adalah sklera. Ini sklera yang dilapisi oleh konjungtiva. Ya, ini kornea, bulat ini. Yang kalau di mata kita terlihat warna hitam, ini adalah kornea. Normalnya harusnya jernih, sehingga kita bisa melihat manik matanya dengan baik.
Kalau ini kan sudah nggak bisa kelihatan ya. Nah, ini gambar yang lebih jelas lagi. Ini yang gambar ini adalah grade 3, trauma kimia basah ya. Jadi ini korneanya tampak sudah keruh. Tapi kita masih bisa melihat pupil. Ini pupil ya, untuk manik matanya ini. Ini konjungtiva, ada hiperemia sedikit ya. Kalau ini adalah grade 4, alkali burn, di mana korneanya sudah keruh sekali. Kemudian di sini adalah konjungtiva dan sklera, di mana ini harusnya normalnya ketika ada proses trauma atau inflamasi, tentunya mata kita jadi merah ya. Seperti kalau kita keculek atau apa, itu kan reaksi mata itu awal langsung tuh jadi merah dan berair. Nah, pada kasus ini dia merah, tapi yang bagian sini karena sudah terjadi iskemi, artinya pembuluh darahnya sudah rusak, akibatnya dia pucat. Nah, semakin luas daerah iskemi yang ini, ya, semakin luas daerah iskeminya yang pucat, di mana tidak ada pembuluh darah dan lain-lain, maka itu pertanda prognosisnya semakin jelek. Ya, seperti kita ketahui bahwa vaskuler atau pembuluh darah itu adalah membawa nutrisi dan oksigen. Ya, jadi kalau dia tidak ada pembuluh darah, pucat, iskemi, otomatis suplai untuk penyembuhan atau regenerasi dari epitel korneanya semakin jelek. Ya. Nah, ini yang kita katakan sebagai ini pada trauma asam, ya. Trauma asam penampakan seperti ini korneanya masih relatif jernih. Kenapa dibilang jernih? Karena kita masih bisa kelihatan ini manik matanya masih kelihatan, ya. Detail bagian coklat mata ini namanya iris ya. Bagian coklat mata ini namanya iris. Ini warnanya tergantung dengan ras ya. Kalau orang Indonesia rata-rata coklat atau hitam, kalau orang luar negeri bisa berwarna biru. Itu adalah bagian iris. Ya, di sini kita masih bisa melihat detail iris, masih bisa melihat manik mata atau pupil. Ini adalah grade 1. Ya, meskipun tetap ada lukanya. Ini korneanya kamu lihat ya, ada kayak kikis gitu. Erosi atau abrasi. Ini ada. Dan kita pastikan dengan menggunakan tes fluoresin. Yang gambar satunya, yang gambar B ini adalah tes fluoresin. Tes fluoresinnya kita kasih tetes fluoresin berwarna hijau, terus kemudian kita lihat dengan blue light. Dia akan memberikan staining berwarna hijau. Semakin luas warna hijaunya berarti erosinya semakin luas. Tetapi dia hanya sebatas epitel saja, ya. Korneanya masih relatif jernih, ini grade 1. Ya, jadi kemungkinan atau prognosisnya lebih baik daripada grade yang lain ya. Berikutnya, jadi kerusakan pada trauma kimia itu bukan hanya di konjungtiva dan korneanya saja, tapi bisa sampai masuk ke dalam, ya. Nah ini yang severe ya, trauma kimia yang ini sudah kayak mateng gitu ya, sudah kayak putih sekali. Ini tentunya dengan kondisi seperti ini sifatnya permanen, ya, sifatnya permanen dan prognose untuk penglihatannya tentunya jelek. Ya. Kemudian yang sebelahnya gambar 14.5 ini adalah kornea vaskularisasi. Jadi kornea normalnya itu tidak ada vaskuler, ya. Dia untuk mempertahankan kejernihan kornea. Nah, terus kalau nggak ada vaskuler, gimana dok untuk nutrisinya dan suplai oksigennya? Dia dari pinggir-pinggir, dari konjungtiva, dari limbus. Jadi korneanya tetap jernih harusnya, ya. Tapi pada kondisi di mana terjadi trauma kimia, korneanya mengalami hipoksi, kekurangan oksigen. Nah, dia akan terjadi neovaskularisasi di sini. Jadi pembentukan pembuluh darah baru yang tentunya nanti akan semakin memperjelek kondisinya ya. Nah, ini pada stage akhir ya, sudah terjadi kekeruhan berat, matanya akan seperti ini dan
keratinisasi dari kornea. Jadi kalau asam pun kalau dia jumlahnya banyak juga bisa menyebabkan kondisi yang berat ya, Dek, ya. Itu tergantung tadi sebelumnya sudah dibilas atau belum, jumlahnya seberapa yang mengenai mata. Tapi tentunya dia lebih ringan dibandingkan dengan basah. Pada trauma kimia, selain kerusakan itu mengenai dari kornea, tentunya dia juga mengenai konjungtiva. Dia akan terjadi proses inflamasi dan keradangan, perlekatan di sini lengket semua antara permukaan dalam kelopak mata dengan konjungtiva atau selaput bening mata ini. Kalau dia lengket, otomatis semakin lama pasien tidak bisa membuka matanya, ya, karena lengket semua. Terapinya apa? Terapinya adalah satu irigasi, ya, irigasi yang berulang. Tujuannya menormalkan pH, ya, jadi pH yang terlalu asam atau pH terlalu basah diharapkan dengan irigasi bisa normal sehingga durasi kontaknya dengan pH yang terlalu asam atau basah lebih singkat. Ya. Yang penting adalah ketika melakukan irigasi dibersihkan juga sisa-sisa dari bahan kimia yang masuk ke dalam mata. Ya, boleh pakai cotton bud atau boleh pakai kapas dikasih aqua bides gitu boleh ya. Jadi dibersihkan di luarnya sampai bahan kimianya itu bersih sekali. Kemudian di dalam matanya dibantu dengan irigasi. Karena apa? Kalau yang di luarnya nggak dibersihin, tapi cuma yang dalamnya irigasi, maka bahan kimia itu dia akan kontak terus dengan mata. Jadi nggak selesai-selesai kontak bahan kimianya ya. Tentunya untuk melakukan irigasi harus di anestesi dulu, tapi cukup dengan anestesi topikal. Ya, obat tetes mata yang khusus untuk anestesi lokal. Irigasinya pakai apa? Irigasinya kalau di tempat kejadian yang penting dengan menggunakan air bersih. Ya, air bersih itu cukup. Yang penting langsung diirigasi. Ya, pakai air aqua atau air apa, yang penting airnya bersih. Itu yang pertama. Kalau misalnya sudah sampai ke fasilitas kesehatan, nah irigasinya pakai larutan steril tentunya, bisa pakai RL atau ringer laktat, bisa pakai PZ ya atau normal salin. Kemudian bisa pakai water for irrigation. Seberapa banyak? Awal bisa 1 liter. Ya, irigasi selama kurang lebih 15 atau 30 menit digerojok sampai 1 liter habis, kita cek pH-nya. Gitu. Kalau pH-nya sudah oke, bisa dihentikan untuk irigasinya. Kalau di luar dok, kalau misalnya nggak ada pH, ya kamu irigasi cukup dengan misalnya di Vaskes ya ada larutan sterilnya, tapi tidak ada pH atau dirujuk untuk penata laksanaan ya. Tujuan utama dari penata laksanaan trauma kimia mata adalah untuk mengurangi inflamasi, ya, dan mencegah terjadinya kerusakan kornea lebih dalam atau menjadi ulkus dari kornea, atau kayak borok pada kornea. Karena semakin dalam luka pada kornea dan pada struktur mata yang lebih dalam, maka prognosenya akan semakin jelek untuk pemulihan. Ya, bisa dikasih setelah irigasi, biasanya kita berikan obat tetes antibiotik ya untuk mencegah terjadinya secondary infection. Kemudian untuk steroid tetes itu kita harus berikan dengan pengawasan ketat ya. Jadi untuk dokter umum untuk lebih amannya diberikan topical antibiotik saja dulu. Kemudian boleh kamu refer atau kamu rujuk ke dokter spesialis untuk kita evaluasi ya.
Steroid ini diperlukan, steroid tetes tentunya ya, diperlukan untuk mengurangi reaksi inflamasi yang berat yang terjadi. Ya, dia dapat mengurangi inflamasi. Tetapi dia adalah pisau bermata dua. Di satu sisi mengurangi inflamasi, di sisi lain dia akan merusak kolagennya, mengganggu sintesa kolagen, sehingga mempermudah terjadinya ulkus pada kornea. Ya, jadi itu benar-benar harus hati-hati untuk penggunaan steroid. Satu sisi mengurangi inflamasi atau peradangan, sisi lain dia dapat mempercepat atau beresiko untuk terjadinya ulkus atau borok pada kornea. Maka biasanya kita pakai dengan observasi ketat dan dalam waktu yang singkat, mungkin hanya sekitar 1 minggu saja. Setelah itu di stop penggunaan steroid ya. Jadi yang penting adalah 1 irigasi, 2 tetes antibiotik untuk profilaksis, mencegah terjadi secondary infection, 3 dapat diberikan asam ascorbat. Asam ascorbat ini adalah vitamin C. Ya, dia akan meningkatkan sintesa dari kolagen yang dibutuhkan untuk percepatan penyembuhan dari korneanya. Dapat diberikan topikal, tapi sediaannya agak sulit ya kalau topikal. Jadi biasanya kita berikan sistemik. Bisa diberikan 2 kali 500 mg vitamin C ya untuk mempercepat penyembuhan dari nah, kemudian lainnya adalah kita bisa berikan tetrasiklin oral. Jadi antibiotik tetrasiklin biasanya kita berikan dengan sediaannya doxycycline 2 kali 100 mg. Nah, tetrasiklin ini kita ambil efeknya sebenarnya bukan untuk antibiotik atau antibakterinya, tetapi kita ambil efeknya sebagai kolagenase inhibitor. Apa itu kolagenase inhibitor? Jadi dia menghambat enzim yang merusak kolagen. Ya. Jadi kolagenase itu enzim yang merusak kolagen. Nah, enzim ini dihambat. Enzim ini dihambat oleh tetrasiklin sehingga diharapkan kolagennya tidak banyak yang rusak dan dapat mempercepat penyembuhan dari korneanya terutama. Kemudian sikloplegic, yang penting adalah penggunaan tetes mata pelembab, ya, artificial tears atau air mata buatan itu untuk melembabkan mata, penting juga untuk mempercepat dari penyembuhan epitel kornea. Kemudian kita harus mengevaluasi atau memonitor IOP. Jadi sebenarnya yang penting adalah ini. Nomor 1 adalah irigasi. Ya, jadi yang bisa kalian lakukan di rumah kalau misalnya terjadi pada keluarga atau pada kamu sendiri, yang bisa kamu lakukan adalah 1 irigasi. Setelah irigasi, kalau ada antibiotik topikal yang bisa dipakai, berikan antibiotik ya. Kemudian kamu rujuk ke fasilitas kesehatan yang ada dokter matanya ya. Nanti kita evaluasi, kita bisa berikan steroid, bisa kita berikan obat-obat tetes mata yang lain. Ya, diukur tekanan matanya juga apakah terjadi peningkatan atau tidak ya, karena itu salah satu kemungkinan komplikasinya. Ya, ini komplikasi dari apa namanya? Trauma kimia. Yang pertama gambar A itu bisa terjadi simblefaron atau perlekatan ini ya. Perlekatan dari konjungtiva dengan bagian kelopak matanya. Sehingga lama-lama matanya nggak bisa terbuka. Ini juga simblefaron yang gambar B. Ya, jadi ini adalah palpebra atau kelopak mata. Yang ini adalah bola mata. Jadi ada 2 macam konjungtiva, yaitu konjungtiva atau selaput pelapis kelopak mata dalam dan konjungtiva bola mata atau konjungtiva bulbi itu yang melapisi bola mata. Pada simblefaron, maka konjungtiva di sini dan konjungtiva di sini dia akan melekat, lengket. Ya, kalau lengket tambah lama tambah nutup matanya. Nah, ini kita terutama harus mencegah terjadinya perlengketan ini.
Dengan apa caranya? Dengan ditetesi antiinflamasi, kemudian dilembabkan. Biasanya kita menggunakan salep juga. Ya. Nah, ini bisa terjadi, kalau terjadi sikatrik yang hebat, kelopak matanya bisa sampai masuk ke dalam. Namanya entropion. Ya, bisa terjadi kelopak matanya masuk ke dalam atau entropion. Entropion ini tentunya akan merusak dari korneanya juga. Ya. Nah, ini ya kekeruhan korneanya. Nah, pasien ini tentunya visusnya sudah jelek ya. Tajam penglihatannya sudah jelek. Ya. Bisa tinggal melihat bayang-bayang saja atau tinggal hanya bisa melihat dalam hitungan jari. Mungkin dari 1 meter atau 2 meter maksimal. Kalau seperti ini biasanya penglihatannya tinggal bayang-bayang saja, tidak bisa kelihatan. Ya. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan tentang trauma kimia. Yang penting, take home message-nya adalah ketika kalian mendapatkan kasus-kasus trauma kimia, yang nomor satu yang bisa dilakukan adalah irigasi. Ya. Terus kemudian mengidentifikasi bahan kira-kira penyebab dari traumanya itu apa. Setelah cukup kamu lakukan irigasi, kemudian kamu kirim ke center-center yang terdapat layanan mata ya, terdapat spesialis mata. Tujuannya apa? Karena trauma kimia ini adalah salah satu trauma yang agak sulit ya. Kalau terjadi delay atau keterlambatan dalam pengobatan, kemungkinan komplikasinya cukup banyak dan tentunya dalam jangka panjang akan mempengaruhi kualitas hidup dari pasien, mempengaruhi penglihatan, ya komplikasinya cukup berat. Dan itu tentunya sebenarnya bisa lebih ringan atau dihindari atau dikurangi minimal dengan penata laksanaan awal yang baik, ya. Irigasinya bagus, tentunya itu akan sangat menolong untuk pasien. Jadi mungkin itu. Ada pertanyaan dari adik-adik mungkin untuk trauma kimia ini? Mungkin ada pertanyaan? Ya, jadi yang paling penting itu tadi, ya. Yang paling penting itu untuk mencegah terjadinya komplikasi dan mencegah terjadinya sequel yang artinya kalau sudah sampai tahap akhir sudah tidak bisa dilakukan pengobatan apa-apa lagi, agak sulit gitu. Jadi yang penting pada fase awalnya kalian sudah bantu dengan melakukan irigasi, itu sudah akan sangat membantu untuk pasien. Ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian. Nanti mungkin misalnya ada ini lagi, bisa kita lanjutkan lagi untuk topik-topik yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.